Dikatakan jika kemampuan Shanks di movie Red lalu hanya beberapa persen saja yang dimunculkan dibandingkan kekuatan aslinya. Apakah Shanks akan all out saat menghadapi rambut merah lainnya, yaitu pemilik Housoku no Haki Eustace Kid? Nah, Garis Dreamers di film di sini seperti biasa kita akan menganalisis apa yang akan terjadi selanjutnya, dan seperti biasa juga pasti kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena udah situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti bahasan kita sebelumnya, yang saat ini komik volume 105 sudah keluar dan berisi dari chapter 1056 sampai 1065 yang ditutup saat robot dari Ancient Kingdom ditunjukkan di hadapan Luffy dan yang lainnya. Dan untuk volume selanjutnya, terdapat dua kemungkinan nih, apakah akan berisi chapter 1066 sampai 1075 yang notabene rata-rata dari tiap komik berisi 10 chapter yang pas ditutup dengan muka epic dari Zoro dan Luffy, atau malah di chapter lalu di 1076 saat Shanks dan Kid yang siap untuk bertarung satu sama lain, dua rambut merah, dua codet, dan duo nggak bisa cebok. Oh iya, ngomong-ngomong terkait volume 105 SBS juga sudah pernah saya bahas lengkap di video ini ya, yang wah itu gila sih, informasinya lengkap banget yang pernah udah berikan di satu SBS. Nah, lalu apakah akhirnya kita akan melihat kemampuan penuh dari Shanks dan seluruh bajak lautnya di sini? Di mana plot ini sejujurnya sangat menarik sekali, yang sebenarnya Shanks dengan berbagai armada besarnya saja dan bahkan minta bantuan petarung Elbaf, yang di sini kita melihat Kid sedang melawan mereka seorang diri hanya satu kapal saja. Ingat, bahkan Killer pun berkata di chapter lalu jika bajak laut yang berdiri di bawah bendera dari Shanks itu semuanya orang-orang terkenal dan sangat kuat. Dan bocah Kid ini dia dengan santai menghadapi berbagai armada besar tersebut. Yang gilanya lagi adalah jika armadanya saja sekuat itu, apalagi dengan utamanya yaitu Shanks dan para officer lainnya. Di mana bajak laut Shanks dikatakan sebagai bajak laut yang paling balance, yang hal ini pula terlihat dari kata-kata Oda terkait para petingginya yang disebut sebagai Big Officer, dari Ben Beckman sampai Monster yang dikatakan sangat kuat sekali. Untuk Rockstar yang tidak masuk ke petinggi dan cuma menjadi penyampai pesan saja, menurut saya sendiri dia ini pasti sangat kuat, toh bukankah untuk penyampai pesan resikonya sangat besar sekali. Dan di mana poin menarik yang saya dapatkan dari seorang direktur movie Red, atau mungkin dia yang mengatur lah film movie Red, di mana kita semua melihat untuk bajak laut Shanks masing-masingnya mengeluarkan kekuatannya dan intinya ya bertarung lah. Yang mana hal itu memang berdasarkan permintaan Oda kepada seorang direkturnya untuk membuat pertarungan dari bajak laut Shanks tersebut. Yang akhirnya direktur movie tersebut yaitu Goro Taniguchi, dia memberikan beberapa gaya bertarung palsu dalam tanda kutip ya, yang dikatakan cuma sebagian benar saja untuk kemampuan-kemampuan yang diperlihatkan oleh bajak laut Shanks. Di mana Goro Taniguchi tahu jika dia khawatir kalau menunjukkan kemampuan-kemampuan utama dari bajak laut Shanks di movie tersebut akan buat pembaca manganya terasa di spoileri, dan merasa juga jika kemampuan penuh bajak laut Shanks lebih baik dimunculkan di manganya saja. Yang sejujurnya saya sendiri sangat setuju akan hal itu sih. Kita udah nunggu 25 tahun loh dari chapter 1 tentang Shanks, masa muncul kemampuan utamanya cuma dari cerita atau movie yang notabene non-canon dan tidak bisa dijadikan patokan. Bukankah itu akan anti klimaks sekali? Yang bahkan dari kata-kata direktur tersebut seakan-akan dia mengimplikasikan jika Shanks memiliki kemampuan lain selain teknik berpedang atau haki. Yang kira-kira apalagi ya kemampuan lain yang bisa dia keluarkan? Coba kalian tuliskan pendapat kalian. Lalu juga hal menarik yang kita dapatkan dari plot yang sedang berjalan sekarang adalah kesemua pihak major sudah mulai bergerak. Shanks yang berhadapan dengan Kid, lalu juga di sisi lain ada Peach yang bergerak juga menghadapi Law, dan bahkan Yonko terakhir dari Buggy yang pastinya akan bergerak juga bersama dengan Cross Guild. Untuk para oldies Yonko yaitu Shanks dan Peach, mereka mah enak ya, tinggal nyuri Road Poneglyph dari bocil-bocil saja. Ingat, Shanks yang berusia 39 tahun dan Peach yang setahun lebih tua di 40 tahun, di mana Law 26 tahun dan Kid 23 tahun udah kayak ngelabrak aja nih para om-om ke bocil-bocil. Di sini jika kita asumsikan Road Poneglyph terakhir ada di Pulau Elbaf dan berarti kemungkinan dipegang oleh Shanks, maka jika kita lihat perolehan sementara untuk pemegang Road Poneglyph akan seperti ini.
Luffy, dia memegang 3, yaitu Rod Poneglyph dari Zou, Whole Cake Island, dan Wano Kuni, dan dia hanya kurang satu Poneglyph terakhir yang sebelumnya ada di Fishman Island, yang kemungkinan sekarang ada di Pulau Elbaf oleh Shanks dipegangnya. Dimana untuk Law, dia memegang 2, yaitu dari Pulau Zou dan Wano Kuni. Untuk Teach sendiri, dia memegang dari Pulau Big Mom, dan untuk Kid, dia sudah memegang 2, yaitu untuk Big Mom dan Wano Kuni, dan Shanks dia cuma memegang 1, yaitu Poneglyph terakhir yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nah, dengan plot luar biasa yang udah berikan terkait duel-duel ini, sejujurnya sangat bingung sekali sih akan mempunyai output seperti apa yang sepertinya akan clear sekali ya jika Shanks dan Kurohige nggak mungkin kalah lah di duel tersebut, mengingat build up cerita kedua orang ini sudah dibangun selama 25 tahun. Ya setidaknya itu untuk Shanks dan bahkan untuk Kurohige pun sejak dulu sekali, yaitu Arc Dream Kingdom. Walau di satu sisi untuk Law dan Kid juga tidak bisa kita remehkan, Law sendiri dia sudah punya impian baru, yaitu untuk mempelajari takdirnya sebagai Margadi. Untuk Kid, dia juga cukup jelas jika Oda pernah mengatakan sejak awal dia ini akan membuat Kid menjadi orang yang sangat penting di masa depan, bahkan sejak perkenalan pertamanya di Sabundi Archipelago. Tapi bahkan Oda sendiri berkata jika dia tidak menyangka Law juga akan menjadi orang penting. Jadi menurut saya karena keduanya sangat penting dan dibuat build up ceritanya oleh Oda, mereka berdua ini kemungkinan plotnya tidak akan berakhir atau diselesaikan begitu saja. Nah, di mana plot yang cukup memungkinkan menurut saya adalah adanya pihak ketiga lain yang datang di duel-duel di antara Law dan Kid tersebut. Contohlah, di duel Law versus Teach, tentu saja Teach atau Kurohige akan berhasil mendapatkan curian dari Rod Poneglyph milik Torao, tapi saat semua akan berakhir, Law di ujung tanduk dan tentu saja banyak Law dari Kurohige ini tidak akan sehat-sehat lah untuk melawan seseorang sekali berlaw. Ya minimal krunya mungkin jika tidak ada yang mati, mereka sakit parah atau bahkan Teach sendiri dia memiliki luka yang sangat parah. Yang pada saat itu, ketika Law sudah di ujung tanduk, di prediksi saya akan ada orang lain yang datang di tengah-tengah duel tersebut dan kemungkinan ada 2 nih. Pertama, Katakuri yang mengikuti jejak adiknya yaitu Pudding, karena Pudding ada di kapal Kurohige yang tentu saja saat keadaan Kurohige sudah memburuk, mereka pasti akan memutuskan kaburkan daripada harus melawan bajak laut yang kuat lagi yaitu bajak laut Big Mom. Atau mungkin opsi lain adalah Garp atau Admiral Angkatan Laut lain yang datang karena tahu lokasi pertarungan keduanya di Winter Island. Dan di sini juga karena Law bukan berada di pihak yang sama, kemungkinan dia akan kabur dengan kapal selamnya. Yang di sini outputnya adalah Teach menang mendapatkan salinan Rod Poneglyph walau Torao atau Law tidak mati juga. Di sisi lain untuk Shanks versus Kid yang menurut saya ini jauh lebih menarik. Lagi-lagi saya yakin sih jika Shanks akan menang dan mendapatkan salinan Rod Poneglyph dari Kid, tapi saya juga yakin setidaknya Kid berhasil melukai petinggi-petingginya atau bahkan Shanks sekalipun. Nah di saat Kid akan diambil nyawanya seperti kata-kata killer ya, karena saat ini kita tidak hanya akan kehilangan sebelah tangan saja, tapi akan kehilangan nyawa. Nah disitulah saat kemungkinan Cross Guild akan datang ke Pulau Elbaf. Mengingat bagi sangat dekat dengan Shanks dan juga Mihawk rival dari Shanks, yang entah nih Crocodile apakah ada hubungan juga dia dengan Shanks tersebut. Yang bukankah itu akan menjadi hal sangat menarik apalagi mereka bertemu di satu ultimate pulau yaitu Pulau Elbaf. Kid tidak mati, entah akan dibebaskan atau seperti apa, dan Shanks pun dia berhasil mendapatkan tujuannya, yaitu salinan dari Rod Poneglyph. Dan yang lebih menarik lagi adalah perolehan sementara dari Rod Poneglyph yang akan didapatkan setelah output dari duel-duel tersebut. Maka setelah pertarungan ini akan menjadi seperti ini nih. Hanya 3 orang saja yang memegang salinan Rod Poneglyph secara banyak, yaitu Luffy di mana dia hanya minus 1 saja, dan itu adalah Rod Poneglyph yang dipegang Shanks atau mungkin ada di Elbaf. Untuk Teach juga sama, dan untuk Shanks dia memegang 3 dan minus di Pulau Zou yang dipegang oleh Teach dan juga Luffy. Yang akhirnya ketiga orang ini, Shanks, Luffy, dan Teach masing-masing akan menjadi rival satu sama lain dan bertarung untuk mendapatkan Rod Poneglyph yang terakhir. Bukankah ini udah kayak cinta segitiga saja? Ya kalau kira-kira menurut kalian gimana nih untuk Rod Poneglyph? Apakah benar ada di Pulau Elbaf atau dipegang oleh Shanks? Atau jangan-jangan ternyata disimpan di ujung pulau yaitu Lodestar Island? Coba tuliskan pendapat kalian ya.
Nah, buat kalian yang ingin investasi saham tapi bosan dengan saham di Indonesia, tapi kalian lebih ingin untuk investasi saham luar negeri seperti Tesla, Apple, Google, Microsoft, dan perusahaan-perusahaan supermasif lainnya, di mana sudah bisa investasi saham hanya dengan $1 saja. Yang berarti hanya dengan uang Rp15.000 saja, kalian sudah bisa mempunyai saham Apple yang secara tidak langsung kalian juga pemilik perusahaan Apple yang bisa kalian bangga-banggain nih ke teman-teman kalian. Nih, gue pemilik saham dari Apple loh, dengan beberapa persen yang kalian punya hanya dengan 15.000 saja. Dan selain itu juga, aplikasi GoTrade, dia juga tetap membagikan dividen tiap tahunnya dari perusahaan-perusahaan yang kita miliki. Nah, buat kalian yang ingin download, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana kalian akan mendapatkan gratis saham senilai $100 yang berhubungan dengan saham yang saya miliki. Nah, ayo, kalian harus mencari sumber income yang lain dan juga sudah mulai berpikir untuk investasi. Nah, jadi untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.